motivasi nak ke sana itu karena ya paling terutama itu kesulitan ekonomi lah. Sama berarti dengan tadi yang tadi. Ya, kesulitan ekonomi. Ya, jadi lah bukan gimana ya, di Belitung ini ya kalau gawe-gawe kasar sih banyak gitu kan. Nah, tapi karena teriming-iming dengan gaji tadi kan. Nah, itulah jadi awal ajakan dari kawan kan. Mulanya dia tuh ngajak sete berangkat tuh. Nah, kawan tuh. Tapi lagi berpikir aku nih kan ginilah kata kawan. Jadi dia berangkat dulu. Nah, setelah dia berangkat sampai 1 bulan lah di sana. Nah, itu baru kontak pula gitu kan. Kontak. Nah, jadi aku tanya gimana ini kata dia kan. Kata dia berangkatlah kata. Lah aku tanya juga dia lah berarti lah dapat gaji lah gitu Dan kan lah. benar jumlahnya. Waktu itu abang diiming-imingnya berapa 12 juta. Oh sama berarti Sama, ya. 12 Persis juta, 12 ya, juta. Dan kawan abang tuh benar-benar di sana waktu itu. Iya, memang di sana dan dia sempat video call lah gitu kan, memperlihatkan tempatnya ini. Orang Belitung juga, Pak. Nah, jadi iyalah pas itu isoknya di interview lah lewat telepon lah ibaratnya kan, di interview di telepon tanya-tanya, cuman memang ya iming-iming berangkat itu memang gimana ya karena bawaan kita lah buntu juga kan, jadi Ngerasa tercerahkan iya gitu. jadi iya aja gitu kan. Ya, nah terus untuk fasilitas semacam tiket apa semua esok dikirim katanya kan. Nah, Jadi dikirim, ditanggung semua itu. ditanggung semua. Jadi berangkat keesokannya berangkat ini ke Bogor dulu nih buat paspor nih kan. Bogor buat paspor. Nah di Bogor ini kurang lebih 4 hari lah nginap di Bogor nih, sambil nunggu buat paspor ini. Dan pas di keberangkatan aku ini ada kami itu 3 orang. Aku yang dari Belitung, yang dari Bangka Surang cewek, yang dari Jakarta Surang. Oh jadi ada yang cewek juga bang? Ada yang cewek juga. Nah jadi pas keberangkatan aku ini ada 3 orang. Nah berangkatlah ini dari Bogor ini pas hari keempat itu terbang ke Singkawang setelah selesai muat paspor ya kan. Nah, terbang lewat Singkawang. Dari Singkawang ini jalur darat melintas perbatasan Kucing. Nah masuk di Kucing. Nah setelah dari perbatasan itu di Kucing itu terbang ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur baru terbang ke Bangkoknya. Berarti sempat ke Malaysia dulu Yeah. kan tadi, jadi rada percaya nih gitu kan awal mulai kan memang katanya ke Malaysia, kan? Katanya. Tapi ngapa terbang pula ini kan gitu kan. Iya, bingung, mulai bingung di sini. Mulai bingung kan lah, tapi ya, ikut deh lah kan, ikut deh. Tapi dalam hati itu gimana lah, campur aduk lah gitu kan. Ini nak bawa kemana gitu kan. Nah, pas yang ekstrimnya benar itu yang pas jalan kaki itu yang lintas benar ceritanya yang tadi kata Kak Juni tadi kayak Ninja Hattori lah. Itu apa sekitar tuh kayak apa bang? Sekitar tuh aku umpamakan di sini itu kayak di Gunung Tajam lah misalnya gitu kayak di benar-benar lembah macam itu gitu ya. Jadi jalannya ndak aspal atau aspal? tapak gitu. Iya, tapi dari awal start ininya dari aspal gitu sampai masuk ke itu berapa orang tuh jalan kaki gitu tuh? Ini kalau jalan kaki ini kalau kami yang aku pas di mobil tuh ada sekitar 10 orang lah. Dia tuh ada beberapa mobil gitu kan. Ada beberapa mobil lah. Tapi pas aku itu ada 10 orang lah kurang lebih. 10 orang jalan kaki. Terus yang yang ngawase itu mereka naik apa atau mereka jalan kaki juga? Jalan kaki juga. Kaki juga. Sindikatnya juga ikutan tapi jalan kaki. Tapi kan mereka kan lah terbiasa ibaratnya kan, lah terbiasa. Ya, bisa ngantar. Dan mungkin juga mereka lapisan keberapa dari sindikat itu mungkin ya, pegawai juga mungkin ya. Dan pas kami jalan itu memang ada ibaratnya ada aktivitas lah, orang yang datang, orang yang balik. Jadi masih belum terlalu curiga. Jadi nih mungkin yang ininya pas itu pas masuk itu sore menjelang anak malam lah kan.
Nah, jadi itu semalam-malaman itu tuh di hutan itulah kami itu jalan. Jalan Hmm. terus katanya. Nah, dengan kondisi ibaratnya air minum ndak ada, makanan Nggak ndak ada ada, perbekalan sama ndak ada. sekali. Aduh, aku teh ya gimana ya, ya mungkin Nggak bisa berkomunikasi juga ndak dengan dapat siapa-siapa. komunikasi. HP Ya. dikumpul apa kayak apa? Atau Kalau waktu itu HP nggak? masih lagi dipegang, lagi Oh, lagi kami pegang masing-masing kan. Cuman ndak ada akses akses internet. internet. Nah, jadi pas itu lah belum sampai juga ini belum sampai juga sampai ke pagi itu. Nah, pagi itu baru pas lah ini nih kayak apa gitu ya. Ada kini pas pundok lah kayak pundok gitu kan dikumpulin di situ gitu dikumpulin kini apa dihitung-hitung dari dia kok dengan kita tidak ngerti bahasa dia kan jadi dibawa pula gini dibawa ke rumah pemukiman masyarakat lah masyarakat itu kan Jadi Ikam berkomunikasi itu menggunakan apa bahasa isyarat gitu jadi ya kayak disuruh-suruh didorong iya gitu-gitu. Nggak ada nggak komunikasi ada secara kayak langsung. pakai bahasa istirahat Terus kan akhirnya ke rumah warga. ke rumah warga. Nah, dari rumah warga ini kami diistirahatkan lah, ibaratnya kurang lebih sejam lah diistirahatkan di situ. Ya, adalah diberi apa makanan jagung rebus. Oh, Diberi makan itu jagung. makan pertama kali akhirnya. Pertama kali. Jadi dengan kami lah jalan semalam-malaman tadi kan. Oh ya, dengan hausnya, dengan laparnya kan. Nah, sampai di rumah orang itu, di rumah pemukiman masyarakat itu, diberilah jagung kan, diberi jagung rebus. Nah, ini lagi bingung juga nih, belum sampai-sampai juga kan, kemana ini kan. Jadi, tapi tetap ikut deh. Nah, setelah dari pemukiman warga ini, nah, dibawa pula menggunakan mobil kan, dibawa pula ini, nah, itu dibawa ke suatu tempat pula kayak gedung gitulah gedung. Nah, ini makin tak keruan ini pikir ini kan Itu dekat dengan pemukiman. kurang lebih sekitar 1 jam lah dari rumah. Jalan kaki. Enggak, inilah Oh, pakai ada mobil. mobil. Lah dibawa pakai mobil dan jalan lewat jalan aspal lah kan. Nah, dibawa pula ke kayak gedung gitu kan, kayak gedung. Nah, di situ langsung disuruh turun, suruh masuk ke dalam itu. Nah, barang-barang tuh dari dia. Nah, kini dihitung pula gitu dari dia dihitung dari dia dengan bahasa dia lah kan dihitung itu makin bingung belum sampai apa ini nak bawa kemana apa ini gitu kan jadi setelah itu lah dari gedung itu baru ibaratnya melintas ke perbatasan kami deh rupanya perbatasan yang lagi di gedung ini lagi di daerah Thailand gitu kan. Nah setelah itu di melintasi itu dibatasi dengan air dia kayak kalau itu sini kayak jeramba gitu kayak air sungai gitu kan. Nah itu batasnya antara Thailand dan Myanmar itu. Nah dari situ dibawalah menggunakan kayak sampan atau rakit gitulah. Nah itu dengan orang itu kurang lebih 20 sampai 30 orang lah itu dan ada juga penduduk lokal juga gitu kan yang bekerja ke Myanmarnya gitu kan. Nah, nah jadi dipintas lah ke situ. Nah, sampai setelah di situ sempat nunggu dan itu pun belum dijemput juga kami itu kan belum dijemput juga di situ. Nggak tahu sekali pas lah terakhir itu baru datang tentara ibaratnya tentara kalau kita bilang tentara pemberontak lah gitu kan. Nah itu kami itu didata pula gini didata kini berapa orangnya nah, dijemput lah dari tentara itu baru dibawa ke tempat yang tempat untuk kerja teh kan. Nah tapi sebelum sampai di tempat itu kini ada pos pula gitu kan kayak pos gimana itu nyebut apa pos-pos tentara itulah gitu kan. Nah bahwa ini nih memang rekrutan ke tempat ini gitu kan. Nah sampai di sana itu belum belum sampai ke tempat kerjanya lagi di tempat apa itu kayak di data pula lah gitu kan. Nah, pas di situ di data itu di situ mulai ini paniknya paspor diambil handphone diambil kan semuanya dipoto
foto. Nah, dan disuruh nunggu ada selang sekitar sejam. Nah, setelah sejam itu baru dijemput dari yang tempat ibaratnya bos lah yang di tempat kerja yang kami tuju ini gitu kan. Nah, Si baru perusahaan ini. iya. Nah, sampai di situ barulah dibawa ke tempat ininya, tempat kerjanya, disuruh istirahat, Itu layak ke tempat istirahatnya atau kayak apa? Kalau yang di tempat kerja itu ya standar lah. Lumayan lah gitu kan. Kayak kos-kosan gitu Iya, atau kayak kayak apa? kos-kosan gitu. Kamarnya Sekamar berapa orang? per kamar itu ada kurang lebih ada orang 5, ada orang 6 gitu. Dan Kayak tempat kasur tidurnya tingkat gitu. kasur tingkat, ya. Tapi barang diambil semua tadi. Pas di tempat ini barang teh diambil, setelah itu pas lah kami lah dijemput dari bos yang tempat kerja ini baru dikembalikan pula gitu barang. Dikembalikan. Jadi sebenarnya tadi tuh mereka ngelewati imigrasi. Makanya disita-sita Ya, dulu. jadi diperiksa-periksa dulu barang. Jadi Cek tidak paspor kan sadar. Iya. Namanya perbatasan Iya, iya, iya. darat dengan perbatasan udara kan imigrasinya beda. Iya, kan? beda-beda. Jadi mereka itu di situ. Jadi ngelewati itu dulu. Itu dijemput. Dijemput. Terus akhirnya kemana pola itu? Inilah lah sampailah di tempat kerjanya nih. Nah, lah sampai